Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waduh, kurang kedengeran nih. Apa? Ntar dulu coba keyboardnya. Soalnya terganggu saya sama suara keyboardnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, yang belum sarapan. Angkat tangan yang belum sarapan. Tapi walaupun belum sarapan gak mengurangi semangat dong memuji Tuhan, ya kan? Karena saya percaya setiap kita pagi hari ini berangkat dari rumah kita dengan penuh sukacita membawa kerinduan. Sebab kita datang ke rumah Tuhan, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan pada pagi hari ini di rumahnya. Amin. Dia ada di tempat ini, matanya tertuju kepada setiap kita. Dia siap memberkati kita. Dia siap melawat setiap kita. Percayalah Bapak Ibu, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, pemulihan, kelegaan, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena itu mari bawa kerinduanmu, bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Jangan katakan suara saya jelek Tuhan. Tuhan gak dengar itu. Tuhan lihat isi hati. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa sembah pujian bagi Dia. Pagi ini pagi yang indah. Ini minggu pertama di bulan yang kelima yang Tuhan beri kepada setiap kita. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat ya Bapak Ibu. Baru beberapa waktu yang lalu tahun baru, ini udah masuk bulan 5. Udah mau 1 semester kita mau lewati. Penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Karena itu sudah sepatutnya kita mau bawa persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Saya sangat percaya Tuhan ada di tempat ini. Dia siap melawat setiap kita. Yang datang dengan membawa hati penuh dengan kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Mari masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berdoalah pada Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan ada dosa dan salah yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, biar kita minta ampun pada Tuhan pagi hari ini. Kita minta Tuhan menyucikan dan menguduskan kehidupan kita pagi hari ini, agar kita layak untuk naik ke gunung kudusnya dan berjumpa dengan Dia pada pagi hari ini. Kalaupun Tuhan izinkan adanya pergumulan, masalah, sakit, penyakit yang ada dalam hidup kita saat ini, bawa pada Tuhan. Dia yang berkata, mari anak-anakku, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berberat. Kau akan menemukan kelegaan di dalamku. Kami datang membawa kerinduan hati kami Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang dengan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dari hati. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa
ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami mau datang padamu membawa kerinduan kami Tuhan, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah dalam hidup setiap kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan kami, inilah persembahanku. Mari bawa hatimu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di dalam hidup kami, satu-satunya Engkau Tuhan. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami mau lebih lagi membawa setiap hati kami di hadapan-Mu. Ku membawa hati. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Kau yang terindah, Yesus Kristus Tuhan kami. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan.
hanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang terindah dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu terus Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami persembahkan pujian sembah bagi-Mu Yesus. Kami mau belajar menyenangkan-Mu. Kami mau belajar memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah di tengah kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satu kata yang dapat kami lukiskan untuk menggambarkan kekaguman kami akan kebaikan-Mu, akan setiap karya-Mu dalam hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Bahkan saat kami terlihat pergi jauh dari Engkau, mencari kesenangan kami sendiri, tapi Engkau tetap menunggu kami datang. Dan bahkan saat kami datang kepadamu, Kau membukakan tangan-Mu bagi kami untuk memeluk kami kembali dengan kasih-Mu. Kau Bapa yang sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang telah mati di kayu salib untuk tebus dosa kami. Bukan dengan emas dan perak Tuhan, tapi dengan darah yang mahal. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami semua jemaat-Mu membawa hidup kami di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami persembahkan semuanya di hadapan-Mu. Kaulah yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami mau bernyanyi bersorak lebih lagi bagi Engkau. Sebab Kau yang layak untuk terima segala pujian, hormat dan pengagungan kami, Yesus Kristus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian dan hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu yang ajaib Tuhan, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan. Selamanya ku mau mengasihi-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
ada padamu. Mari Bapak Ibu nyanyi dan bersoraklah lebih lagi bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian dan hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Ku bersuka atas selamanya ku mau mengasihimu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh angkat tanganmu, nyanyi dan bersoraklah lebih bagi Tuhan. Yo! Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan dengan iman, tiada janji seperti yang tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia yang baik, Dia yang teramat baik, Dia yang layak untuk terima segala pujian. Kami bawa pujian kami bagi Engkau Tuhan, dan biarlah ini menyenangkan hatimu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Teruslah beracara di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Dan biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Boleh salam minimal 5 orang, katakan kau luar biasa sekali pagi hari ini. Haleluya. Boleh keluar dari bangkunya? Iya, jangan yang ada di depan kiri kanannya doang dong. Keluar dari bangku sedikit. Oke, kita mau masuk gerbangnya dengan penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian bersama-sama dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya lusukan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan, yuk. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal
Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Boleh dengan keras katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama. Sekali lagi ya, boleh angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan, sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dengan iman katakan selama-lamanya, 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 amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya, amin. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Terbukti kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau boleh dilihat di berita, banyak orang mau ibadah aja susah ya. Ada persekusi lah, ada macam-macam lah, aneh-aneh aja lah kelakuannya kan. Bahkan ada yang mau datang ke gereja tapi sakit, harus berbaring di rumah sakit. Kita patut bersyukur pagi hari ini. Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita kekuatan, dan kita mau naikkan pujian lebih lagi bagi Tuhan dengan semangat. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tapi lebih indah Tuhan dalam hidup kita. Dia yang termegah, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun Dia yang tetap lebih indah. Namun Kau yang terindah, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, tapi Dia yang selalu setia dalam hidup kita. Namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dia yang luar biasa dalam hidup kita. Dia yang layak untuk terima segala pujian, hormat, pengagungan kita. Sama-sama kita katakan, seindah, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah Tuhan, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau bumi bergoncang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, Dia Tuhan yang setia menjaga kita selamanya. Namun Kau yang setia menjagaku selama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Segenap hatiku hanyalah untukmu. Dia yang baik, yang teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Dengan sepenuh hati katakan, segenap hati. Segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Segenap hati kita hanya untuk Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama juga menyiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan, mendengar kebenarannya yang mau dinyatakan bagi setiap kita lewat hamba-Nya pada pagi hari ini. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kita sampai di titik akhir yang kita tidak pernah tahu sampai di manakah itu, hidup kita hanya untuk menggenapi firman-Nya. Semua yang ada dalam hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Dia kembali menyatakan bagi setiap kita apa yang menjadi isi hatinya bagi setiap kita, apa yang ada dalam pikirannya tentang kita. Dan kita mau buka hati untuk dibentuk, diajar, dan dididik dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Biar itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga pagi hari ini hati-Mu disenangkan oleh kami. Sehingga kami boleh mendapat perkenanan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat mengasihi anak-anak. Bahkan ketika para murid berlaku kasar dan mengusir anak-anak dari hadapan Tuhan, Engkau menegur para murid. Bahkan Engkau menjadikan anak-anak itu sebagai alat peraga tentang kerendahan hati kepada murid-murid. Karena itu Tuhan, kami percaya pagi hari ini pun Tuhan, kami mohon agar Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati anak-anak ini. Kami para orang tua Tuhan tidak sanggup mendidik, mengarahkan anak-anak ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk mendidik, memimpin anak-anak ini. Karena itu Tuhan, kami membawa mereka ke hadapan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu boleh masuk di dalam kehidupan mereka. Ada banyak contoh Tuhan, bahwa anak-anak yang dari kecil sekolah minggu, biasanya Tuhan, merekalah yang setia kepada Tuhan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, berasal dari sekolah minggu. Karena itu Tuhan, tolong guru-guru supaya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan kemampuan mereka untuk mengajar dengan penuh kasih kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Gamaliel dan juga untuk
Carol ya Tuhan, yang tanggal 16 April yang lalu mereka berulang tahun, mereka bertambah usia. Tuhan memberkati mereka, biar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua mereka. Kesehatan dan kekuatan, kepintaran dan kecerdasan Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka, juga kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati anak-anak ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu yang Tuhan mau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Biar kekuatan yang dari Tuhan saja yang turun ke atas hamba-Mu, urapan yang baru, serta hikmat pewahyuan dari Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan Roh Kudus. Karena itu jamah hati kami Tuhan, biar hati kami bagaikan tanah yang subur, dan urapi juga telinga kami. Beri kami telinga seorang murid dan hati yang lentur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat setiap roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, bahkan setiap orang kuat yang kami sudah ikat, kami nyatakan tetap terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu silakan kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tenangkan jiwa kita, lenturkan hati kita, supaya kita bisa menerima firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan itu baik. Kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dahulu saya sampaikan syukur buat pemeliharaan Tuhan untuk Pak Gem. Tambah muda 1 tahun lagi ya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, bulan Mei ini ditetapkan oleh Sinode dan kami bersama-sama menjadi bulan Roh Kudus. Haleluya. Dan minggu pertama mulai dengan judul yang pertama. Judulnya apa? Menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh. Haleluya. Saudara, saya tidak bisa tahan lagi berdiri lama. Jadi karena saudara duduk, saya duduk. Ini adil ya? Adil apa enggak? Adil, haleluya. Menyembah dalam roh. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Haleluya. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, di bagian terjemahan lain Bapa itu mencari, ya. Bapa menghendaki penyembah
penyembah demikian. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Klik. Saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Saya saya minta perhatian saudara sepenuhnya, karena saya belajar untuk tetap melayani dan kita bersama-sama belajar. Yesus menegaskan bahwa penyembahan sejati tidak lagi terikat pada tempat. Itu nanti persoalannya ya. Orang Samaria menganggap mesti menyembah di sekitar gunung di Samaria ya, Gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Yahudi bilang kami menyembah di Yerusalem. Nah, dalam kesempatan ini Tuhan bilang enggak soal tempat, tidak menjadi soal tempat. Yesus menegaskan bahwa penyembahan sejati tidak lagi terkait pada tempat, tetapi pada relasi hubungannya pada relasi yang hidup dengan Elohim. Saudara mulai catat baik-baik. Penyembahan yang benar itu mulai dengan hubungan kita dengan Maha Tuhan, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Sekarang ini Bapa sedang mencari penyembah yang datang dengan hati yang benar. Saudara, rupanya tidak semua orang datang menyembah dengan hati yang benar. Ada yang show, pamer, ya. Tapi ada yang setengah show, tetapi ada yang benar-benar sungguh. Haleluya. Yohanes 4 ayat 23-24. Apa yang Nats ini tekankan tentang penyembahan? Kalau mulai dengan pertanyaan, ini sengaja membangkitkan perhatian kita bersama-sama untuk belajar menjawab. Apa yang Nats ini, Nats itu artinya ayat ya. Apa yang, kalau Nats pakai S berarti ayat-ayat. Apa yang Nats ini tekankan tentang penyembahan? Jadi apa dong? Mesti ada yang ditekankan di situ ya. Klik. 1. Inisiatif. Itu artinya siapa yang memulai gitu ya. Siapa yang memulai, yang mempunyai inisiatif itu siapa? Elohim dalam mencari penyembah. Inisiatifnya adalah Elohim, Tuhan, dalam mencari penyembah. Jadi belum apa-apa, Tuhan itu sudah punya inisiatif untuk mencari. Ini persoalannya cukup banyak orang-orang yang tidak menghargai ini. Sementara dari arah Tuhan, Tuhanlah yang mencari. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Awas, di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Kalau kita seringkali berkata, saya mau cari kehendak Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan dan sebagainya, maka salah satu yang sangat penting, amat sangat penting adalah Bapa itu menghendaki penyembah yang demikian. Yang demikian apa artinya? Yang demikian apa? Penyembah yang benar itu apa maksudnya?
eh, good. Menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Baik, terima kasih saudara ada perhatian ya. Ini serius nih ya. Jangan saya nanti ngotot-ngotot di sini, saudara tenang aja gitu ya. Itu salah loh ya. Klik. Nah, penyembahan sejati dimulai bukan dari manusia. Itu yang tadi dibilang ya. Inisiatifnya itu dari Tuhan. Nanti kita harus mengikuti. Penyembahan sejati dimulai bukan dari manusia, melainkan dari Elohim yang terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Elohim adalah anugerah, bahwa hubungan dengan Elohim itu anugerah, bukan hasil usaha manusia semata. Perhatikan sungguh-sungguh, jangan beri pintu untuk merasa baik, merasa sombong, karena semuanya itu bukan hasil dari usaha saya dan saudara. Elohim tidak sekedar menerima penyembahan, tetapi aktif mencari hati yang tertuju kepadanya. Mulai ya, hati yang tertuju kepadanya. Saudara, ini saya dan saudara mesti belajar. Seringkali hati ini tidak tertuju kepada Tuhan, ya, tertuju kepada hal-hal yang lain-lainnya. Saudara dan saya yang tahu. Tetapi yang mau Tuhan tekankan adalah mencari hati yang tertuju kepadanya. Ayo, masing-masing periksa diri. Apakah pagi ini hati kita tertuju kepada Tuhan atau kepada yang lain, atau kepada yang lain-lain? Tetapi yang Tuhan mau adalah hati yang mencari dan tertuju kepadanya. Klik. 2. Natur itu artinya alamiahnya ya. Natur penyembahan sejati, titik 2, roh dan kebenaran. Ini stressingnya di sini, tekanannya di sini. Roh dan kebenaran. Ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini kalau pada awal-awal abad yang lalu itu sudah datang, sekarang apalagi sekarang ini. Saudara, jangan buang-buang waktu. Jangan putar-putar dengan kegiatan yang lain, karena ini sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini saya kira 99% saudara sudah ngerti ya. Ya, sudah paham. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Elohim itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Klik. Menyembah dalam roh berarti datang dengan hati yang hidup. Datang dengan hati yang hidup, tulus, enggak pakai ini dan itu, dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Saudara, saya menjumpai dari muda nih ya, kalau Tuhan ajarkan menyembah di dalam roh, lalu mereka mulai tafsirkan, oh saya menyembah harus di dalam bahasa roh. Nih, menyembah dalam roh itu tidak atau bukan persis tepat dengan menyembah dengan bahasa roh. Saudara dan saya memperhatikan sejak saya muda, karena orang berpikir menyembah di dalam roh itu adalah menyembah dalam bahasa roh. Lalu kadang-kadang ada pertanyaannya, kamu sudah dapat bahasa roh apa belum? Kamu ngerti bahasa roh? Ada yang belum tahu apa-apa tapi saking malu-malu. Zaman dulu tuh cari kaset-kaset penyembahan, saudara. Lalu mau niru-niru aja. Plagiat, ya, plagiator. Lalu mulai diapalin itu. Wah, lucu sih lucu, tapi sedih ya sedih. Kadang-kadang mulai dengan apa? Sik itu dipikir itu bahasa roh. Yang lain lagi bilang lama sampai kapan? Itu dianggap itu bahasa roh. Lalu ada yang laba. Itu bahasa rohnya pedagang mencari laba saja ya. Saudara-saudara, nah karena sebagian orang Kristen merasa malu kalau belum mampu berbahasa roh, lalu segala macam diusahakan. Zaman dulu ada setel kaset, kalau sekarang mungkin YouTube atau Google atau apa, dengar dari samping kiri, samping kanan, oh begitu ya bahasa roh ya. Saudara, sama sekali salah. Berdoa di dalam roh tidak sama dengan berbahasa roh atau berdoa dalam bahasa roh. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Saya harap mulai pagi ini, siang hari ini, kita mengerti bahwa yang Tuhan syaratkan itu bukan berbahasa roh, tetapi berdoa di dalam roh. Lagi ya, bukan berbahasa roh, tapi di dalam roh, berdoa di dalam roh. Jadi nggak boleh tanya-tanya lagi lah, kamu sudah ngerti bahasa roh apa belum? Kamu sudah ngerti begini belum? Lalu kalau ada yang pikir, kalau gue jawab belum, ini malu. Kalau bilang sudah, dan mana buktinya? Akhirnya begitu yang terjadi. Itu sejak saya masih muda. Walaupun sekarang saya juga belum terlalu tua. Saudara-saudara, nah perhatikan, menyembah dalam roh berarti datang dengan hati yang hidup. Kagak boleh loyo-loyo, enggak setengah-setengah, yang mau-mau, enggak, mau-mau, tetapi dengan hati yang hidup, tulus ya. Tulus itu opo? Deko, tulus itu apa? Hati yang tulus. Hati yang tulus itu maksudnya apa? Rela sepenuh hati. Ya udah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Itu kata Riko.
Oke. Jadi hati yang hidup dan tulus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini yang benar. Orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Menyembah dalam kebenaran, ini bagian yang kedua kan. Menyembah dalam kebenaran berarti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi landasannya, dasarnya, fondasinya, fundamennya adalah firman Tuhan. Tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak pernah boleh dan tidak pernah akan boleh. Bukan sekedar emosi, ini dia. Penyembahan itu bukan karena emosi, saudara-saudara. Emosi itu kan jiwani, ya, perasaannya. Tapi ini kan rohani, roh. Dengan firman Tuhan bukan sekedar emosi dan tradisi, apalagi tradisi, kebiasaan doang, kebiasaan. Menyembah karena kebiasaan. Kalau nggak nyembah rasanya bagaimana gitu ya. Nah, emosi dan tradisi itu nggak laku. Maaf, nggak masuk hitungan. Keseimbangan ini, keseimbangan yang 1 dan 2 ini, keseimbangan ini menjaga penyembahan tetap otentik, asli, ya, genuine, bukan palsu, bukan tiru-tiruan, tidak dingin secara doktrin, jadi sekedar ikut pengajaran saja, doktrinal saja, tetapi dingin dan tidak liar secara emosi. Penyembahan tidak boleh liar, saudara-saudara. Jangan bilang, bagaimana nanti aja pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang bilang semua itu pekerjaan Roh Kudus? Ada penyembah-penyembah yang emosional, malah kadang-kadang teriak-teriak. Ada lagi yang berguling-guling dan sebagainya. Dan kalau saya bicara bahasa saya, itu adalah manifestasi roh jahat. Itu adalah suatu tanda bahwa roh jahat atau roh-roh jahat sedang menguasai orang itu. Menyembah kok dengan emosi. Klik. 3. Sebentar lagi tugas saya selesai ya. 3. Implikasi. Apa namanya? Pak Pepi, implikasi iki apa? Implikasi itu apa dulu? Implikasi apa? Ya, terus? Tapi kok kurang kenceng ya? Bukan salahnya Pepi, karena Pepi kan nggak pegang mic. Kan pegang. Bisa cepet nggak? Pinjamin mic. Oh. Ya. Implikasi itu apa Pak Pepi? Dampak dari apa yang kita perbuat, Om. Dampak dari apa yang kita perbuat. Terima kasih. Implikasinya ada transformasi, ada perubahan, ada keubahan, ya. Bukan sekedar liturgi. Liturgi itu tata apa ya? Tata ibadah ya, bukan itu. Transformasi bukan sekedar liturgi. Awas nih, singkat tapi harus mengena, harus menggigit. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
lagi sekali, di dalam roh dan kebenaran. Tidak harus di dalam bahasa roh dan kebenaran. Ya, klik. Ini sudah sebentar lagi nih tugas saya selesai ya. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap, dan kalau perlu saudara mencatat. Tidak ada ruginya mencatat, karena kadang-kadang daya ingat kita kan sangat terbatas. Apalagi orang sudah setua saya, ini gampang sekali lupa. Elohim adalah roh, menginginkan penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan. Penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan. Bukan hanya momen, cuma waktu doang ya, tempo. Bukan hanya momen atau ritual gerejawi. Bukan acara-acara yang yang tersusun secara gerejawi, gerejani. Ibadah sejati, awas. Baca sama-sama. Ibadah sejati 2, 3. Ibadah sejati terlihat dari hidup yang diubahkan setiap hari di keluarga, pekerjaan, komunitas, dan lain-lain. Ini yang saya masih belajar sampai sekarang. Saya harap saudara-saudara juga mau belajar. Ibadah yang sejati itu terlihat dari perubahan. Diubahkan setiap hari, artinya orang yang bersangkutan itu diubah setiap hari. Di keluarga, ini di keluarga susah ini, gak bisa pakai topeng, masing-masing terbuka. Apakah itu suami, apakah itu istri, bahkan pembantu-pembantu juga tahu bagaimana majikannya. Di keluarga, di pekerjaan, di pekerjaan juga itu teman sejawat, teman sekerja di kantor, di marketplace, itu yang menilai saudara. Walaupun kita tidak mau dinilai, tapi walaupun kita tidak minta dinilai, tapi teman-teman sejawat kita di pekerjaan itu yang menilai. Dan ini biasanya tidak kenal ampun. Lalu komunitas, kelompok. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan yang menginginkan penyembahan yang menyentuh, yang touch, menyentuh kehidupan. Bukan hanya momen, bukan hanya waktu atau ritual, tata ibadah. Ibadah sejati terlihat dari hidup yang diubahkan setiap hari. Saya ulangi, setiap hari. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan dalam komunitas. Kiranya Tuhan memberkati, dan pasti Tuhan memberkati kita semua. Masih ada klik? Ada lagi enggak? Oh, berarti selesai ya. Cak yang terakhir sebenarnya Opa ketik di sana, haleluya, puji Tuhan. Baik, saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala Sidang, akan melanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajak kita menyembah Bapa, menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang
para petugas pelayan yang melayani untuk maju ke depan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami, mengingatkan kembali kami untuk menyembah Bapa, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau roh, maka kami harus menyembah dengan roh, bukan dengan daging, bukan dengan cara-cara yang tidak layak, bukan dengan sekedar untuk memperlihatkan bahwa kami bisa menyembah, tapi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur karena Engkau memang Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu, Bapa rohani kami yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memberi kepada beliau kesehatan dan kekuatan, supaya beliau tetap bisa melayani Engkau dengan maksimal oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kiranya usia tidak mempengaruhi semangat, gairah, dan kekuatan beliau dalam pelayanan. Biar urapan Kaleb ada padanya, sekalipun Kaleb usianya 86 tahun, tapi dia berkata, tapi semangatku masih sama seperti 40 tahun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan. Tuhan, sebagai korban, sebagai lambang korban gerafirat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan dan lambang tubuh Kristus yang dicabik-cabik, anggur yang dituangkan adalah sebagai lambang darah Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib di Bukit Golgota untuk menjadi korban penebus kami dari dosa-dosa kami, untuk menguduskan kami dari segala kesalahan kami, dan untuk membenarkan kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kami mohon Tuhan, Engkau bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Biar kuasa Tuhan mengalir atasnya, berkat Tuhan mengalir atasnya, sehingga setiap kami yang ambil bagian, yang makan dan minum, kami boleh dari makan roti dan minum dari cawan atau anggur ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami Tuhan yang lemah menjadi kuat, bahkan yang sakit menjadi sembuh, bukan karena roti dan anggur, tapi oleh karena persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Demikian juga kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, kuduskan dan layakkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan dari roti ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebelum kita minum dari cawan ini, dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang mau bermazmur, bermazmurlah bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang besar, rahmat-Nya yang ajaib bagi kita, untuk kasih setia-Nya yang tak berkesudahan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menebus kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang menguduskan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu membenarkan kami. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kaum wanita saja menyanyi, Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin, amin. Kaum pria menyanyi, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia
Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Semua menyembah Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, lekas selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Yesus, katakan bagi Yesus, haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, haleluya. Selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Oh, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Yes, haleluya. Bagimu Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, yang saat ini telah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Kau layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Rohani yang sudah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini, dan nanti persembahan akan dibawa maju ke depan. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku terkasih lihat, di depan ada 2 kotak. Kotak yang besar ini untuk ucapan syukur, dan kotak yang kecil ini untuk persembahan. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku terkasih, nanti bisa lihat di layar, di sana ada QRIS. Jadi buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang ingin memberikan persembahan atau ucapan syukur ataupun perpuluhan lewat QRIS, bisa nanti scan langsung di sana. Dan pastikan bahwa itu rekening GBI Cibunar. Ya, dicek, dilihat. Kalau rekening GBI Cibunar boleh langsung transfer. Jadi nanti bisa nanti ada. Nah ini ya tayangannya ya. Jadi nanti sepanjang persembahan ada QRIS-nya. Jadi Bapak Ibu bisa QRIS di situ kalau mau memberikan persembahan atau ucapan syukur ataupun perpuluhan lewat QRIS. Baik, mari Bapak Ibu kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat terlebih dahulu. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kini tiba saatnya kami mau membawa Tuhan persembahan dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami seberapapun itu yang ada pada kami Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan terus semakin memberkati hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan curahkan berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan boleh nanti Bapak Ibu Saudara terkasih dari mulai yang paling sebelah kiri untuk maju ke depan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
Kecaplah, yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Syukur bagimu Tuhan, oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kasih tepuk tangan buat Bapak Gembala kita dong. Sama-sama kita naikkan pujian ini sama-sama, yuk. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, panjang sehat badannya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi, panjang umurnya, sehat badannya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Sekali lagi tiup lilinnya, yuk. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Puji Tuhan. Des. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tambahkan usia saya setahun lagi. Kemarin tanggal 2 bulan Mei, saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Kalau saya bisa sampai pada usia yang sekarang ini, ya sudah lumayan banyak, walaupun tidak sebanyak Om Halim ya. Bedanya Om Halim 19, saya 62 tahun. Ya, kemarin puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kemarin juga kebetulan Jumat itu tanggal 1 itu May Day, jadi libur. Dan saya bersyukur anak-anak, mantu, cucu-cucu semua bisa kumpul. Lalu kemarin kami bisa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jarang sekali, apalagi anak kami Nike itu kerja di media, tidak ada hari libur. Ya, kadang-kadang yang lain libur, dia kerja. Tapi kemarin kami bisa bersama-sama kumpul, termasuk juga dengan Oke ya, Oke yang dia boarding school, ya bisa izin juga, bisa ikut mengucap syukur bersama kami. Saya mengucap syukur kepada Bapak Rohani dan Ibu Rohani yang selalu
mendukung saya, mendukung kami sekeluarga, mengasihi kami sekeluarga. Juga terima kasih untuk para rekan-rekan staf pengembalaan yang mendampingi saya. Mereka melayani dengan tulus, ya. Berarti tulus tadi yang dikatakan tulus itu murni, ya, tanpa ada motivasi yang lain, dengan motivasi yang murni. Mereka mendukung saya dalam pengembalaan, mendampingi saya. Terima kasih untuk para pembela sidang majelis. Terima kasih untuk semua jemaat. Saya percaya bahwa Bapak Ibu selalu berdoa untuk kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan juga. Hari ini ada konsumsi yang disediakan oleh kaum wanita WBI Peniel Cibunar yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk mereka, ya. Yang mereka capek berjelai lelah, ya. Mungkin masak, ya kami tahu masak dalam jumlah yang banyak pasti lelah, pasti capek, tapi mereka rela berjelai lelah untuk mengadakan semua ini. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk kasih jemaat kepada saya dan pada kami sekeluarga. Terima kasih. Saya tidak dapat membalas, tetapi doa kami kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah, baik berkat rohani, jiwani maupun berkat jasmani. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya tadi mungkin Bapak Ibu itu tulisan terlalu cepat berlalu, belum sempat dibaca. Saya mau izin bahwa besok saya bersama istri akan mengadakan kunjungan dan sekaligus juga pelayanan ke Blitar. Karena papi saya ulang tahun kemarin tanggal 1, 2 hari yang lalu tanggal 1. Jadi beliau minta kami datang. Jadi perayaan ulang tahunnya ditunda. Jadi nunggu kami datang, ya, dengan adik kami yang ada di Solo juga. Jadi pulang bareng. Maksudnya kumpul nanti di sana, itu kerinduannya. Jadi saya kan sekarang jarang ke Blitar. Kalau dulu sebulan 2 bulan sudah ke Blitar, tapi sekarang karena juga sibuk pelayanan di Jakarta, baik khususnya juga di organisasi GPI, jadi saya tidak bisa sering datang, dan juga memang keterbatasan fisik sekarang jadi agak jarang, ya. Karena itu saya berusaha untuk bisa hadir karena beliau sudah juga sepuh, ya, beda 1 tahun dengan Om Halim, dan fisiknya juga sudah, ya, banyak menurun, bahkan baru selesai operasi, ya. Mungkin operasi prostatnya kalau nggak salah 4 kali karena gagal terus gagal. Tapi kali ini di usianya yang ke-82 operasi dokter jamin, karena ini sekarang di Rumah Sakit Katolik dokter jamin, ya. Kami jamin 99% kata dokter, ya. Dan puji Tuhan biasanya beliau pakai pampers setiap hari, tapi sekarang sudah tidak, ya. Puji Tuhan. Bahkan hernia juga 3 kali jebol hernianya, ya, operasi. Tapi beliau tetap semangat walaupun usianya sudah sepuh. Operasi, dan sekarang masalah mata. Jadi katarak, tapi dokter di sana nggak berani operasi karena sudah usia 82 tahun. Jadi nggak berani. Jadi beliau perlu tulisan yang besar-besar. Jadi nggak bisa lagi baca tulisan yang kecil. Tapi semangatnya, beliau memang sudah melepaskan penggembalaan, digantikan oleh seorang juniornya di situ. Tapi beliau buka pelayanan yang baru di satu daerah yang beliau incer sejak lama,
karena daerah itu daerah hijau dan Tuhan udah buka jalan dan beliau buka pelayanan baru. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa. Karena itu bantu doa saya bersama istri besok berangkat, tanggal 10 pulang ya. Jadi bantu kami di dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Dan sekarang Om biar tetap ada di depan. Saya akan memanggil buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang berulang tahun seperti biasa kan. Yang berulang tahun di bulan April bisa maju ke depan. Itu adik Oke. Ya, Oke itu tanggal 16 April. Oke, boleh maju ke Christopher. Chris, ayo Chris, sini Chris. Tanggal 6 April. Ayo Chris, silakan Chris. 18. Dan saudara Andrew. Nonton kan? Oh, Andrew, ya. Andrew, silakan Andrew. Dan diminta dengan hormat Bapak Rohani bisa mendoakan. Ada lagi mungkin yang berulang tahun di bulan April yang terlewatkan, boleh angkat tangan. Tante, bener? Itu ini. Siapa? Oh, Mediani ngangkat begini. Ada lagi mungkin yang terlewatkan? Gak apa-apa. Oke, Rol, tadi sekolah minggu tadi ya. Oke, itu ini saja ya. Oke, silakan Bapak Rohani. Haleluya. Saya minta saudara semua, jemaat juga bersatu hati mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan, Tuhan sudah menambahkan usia mereka 1 tahun lagi, dan biarlah Engkau saja yang memberkati, membentuk, terus-menerus memimpin, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah dewasa, sudah lebih dari dewasa, ada yang masih muda-muda, hamba-Mu mengangkat mereka dalam doa. Kasih karunia Tuhan melimpah menyertai mereka, membuat mereka mampu lebih mengasihi Tuhan daripada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, di mana saja mereka berjuang, pekerjaan, tugas kewajiban, dan di mana saja Tuhan, berkat-Mu mengalir, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang kepada saudara Harman ya namanya ya. Ya, Harman, silakan berdiri Harman ya. Untuk pertama kali datang ke gereja ini, selamat datang. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang saudara Harman untuk bersama-sama beribadah di tempat ini setiap minggu pukul 9 pagi ya. Apa ada yang baru pertama kali juga datang sini? Nggak ya, puji Tuhan, semua wajah-wajah lama tetapi setia. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Hati kami tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah hadir melawat kami dalam ibadah kami.
Dan kami percaya setiap jiwa-jiwa yang datang pada kesempatan ini, mereka telah bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab tempat ini adalah Peniel. Di sini ada wajah Tuhan. Ada mata Tuhan yang selalu tertuju pada setiap pribadi yang hadir, mata yang penuh dengan belas kasih. Dan juga ada telinga Tuhan yang selalu mendengar setiap keluhan, setiap rintihan dari anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, rintihan yang tidak terdengar oleh telinga pun Engkau dengar. Dan Engkau bukan sekedar mendengar, tetapi tangan-Mu yang penuh kasih dan anugerah itu juga terulur untuk menolong. Terima kasih Tuhan, di sini ada hati-Mu, hati yang selalu peduli, hati yang selalu memperhatikan, dan hati yang selalu tergerak oleh belas kasih, penuh dengan belas kasih dan kemurahan. Dan hati itu ada di sini, sehingga setiap pribadi yang datang ke tempat ini selalu dipedulikan oleh Tuhan. Apapun Tuhan, bahkan ketika manusia tidak peduli kepada kami, Tuhan peduli kepada kami. Karena itu Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu sudah mengalami Engkau, sehingga mereka pulang Tuhan tidak sama dengan ketika mereka datang. Sebab setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan pasti mengalami transformasi dalam hidup mereka, termasuk di dalamnya transformasi karakter. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini dalam ibadah kami. Engkau mengerti setiap pergumulan mereka, setiap masalah yang mereka hadapi. Demikian juga mereka yang tidak bisa hadir, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Seti Tuhan, yang mengalami gangguan kesehatan sehingga beliau tidak bisa hadir beribadah bersama dengan kami. Maka dari tempat ini kami berseru kepada nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan anak-Mu ini Tuhan. Setiap roh sakit penyakit yang menyerang, yang mengganggu kesehatan anak Tuhan ini, Ibu Seti, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dan kami melepaskan atas Ibu Seti roh kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang sejati dan pemulihan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu Seti sudah disembuhkan dan dipulihkan. Dan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit yang kami tidak tahu, kami juga menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati WL dan tim singer, berkati para imam musik, berkati tim multimedia, berkati penyambut jemaat, berkati pendoa syafaat, tim pendoa syafaat, dan juga Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan kasih hari ini, yang menyediakan konsumsi untuk kami nikmati sebentar. Tuhan, Engkau memberkati mereka, dan konsumsi yang sudah terhidangkan, Tuhan kami mohon Kau bubuhkan berkat-Mu atasnya, dan Tuhan kuduskan, sucikan kalau ada hal yang dapat membahayakan kesehatan kami, bakteri-bakteri, virus-virus berbahaya kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami makan Tuhan membuat kami sehat, membuat kami kuat untuk kami dapat terus maksimal melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau mengasihi Indonesia. Indonesia Tuhan ada di dalam kedaulatan-Mu. Karena itu kami menyerahkan bangsa kami. Banyak hal yang ada di Indonesia, banyak masalah yang dihadapi bangsa kami. Oh Tuhan, tapi satu hal kami tahu bahwa Tuhan tetap berkuasa atas bangsa ini. Karena itu Tuhan,
Tolong bangsa kami supaya tetap ada dalam kesatuan. Kalau ada anasir-anasir, bahkan mungkin agen-agen asing yang coba memecah belah bangsa Indonesia, kami tolak semua rancangannya itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami tahu pemimpin-pemimpin kami tidak sempurna, tapi mereka adalah pilihan Tuhan. Kami memberkati mereka, mendoakan mereka. Tuhan berikan kepada mereka hikmat akal budi dalam memimpin bangsa yang besar ini, supaya Tuhan mereka bisa membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau semuanya sudah selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan dan penyertaan Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya, celaka, bahkan maut kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan, sekarang kami berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab Dia menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Karena itu buka hati, arahkan hati kepada Dia, dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa kasih karunia serta berkat yang berlimpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Gembala Agung kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai, memimpin, serta mengurapi saudara mulai saat ini, siang ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua yang percaya taat kepadanya di awan yang permai. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu.